Oke, kembali lagi bersama saya di Movil A. Nah, kali ini saya ada informasi menarik tentunya di mana Ketua KPU itu Hasyim Asy'ari ya memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional di berbagai provinsi di gedung KPU Jakarta Kamis 16 Maret 2024. Di mana ketua KPU itu sudah memberikan kode kira-kira keunggulan Prabowo apakah bisa memimpin satu putaran ataukah masih bisa dikejar hingga menjadi dua putaran. Sebelumnya ya, pasangan atau paslon capres cawapres nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu meraih suara terbanyak di Pilpres 2024 kali ini di sejumlah daerah pada Sabtu 16 Maret 2024, di mana Komisi Pemilihan Umum KPU RI itu sekarang telah merampungkan rekapitulasi suara nasional di 31 provinsi dari 38 provinsi Indonesia. Berarti sudah tinggal 7 provinsi yang belum selesai atau yang belum dibacakan oleh KPU. Intinya sekarang sudah tinggal sedikit lagi untuk menentukan siapakah calon presiden yang terpilih atau yang tidak terpilih nantinya. Dari keseluruhan provinsi yang sudah melakukan rekapitulasi, pasangan calon presiden nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu unggul di 29 provinsi, sedangkan dua sisanya dipimpin pasangan nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nah, berdasarkan rekapitulasi nasional sejak pada Sabtu 9 Maret 2024 hingga hari Sabtu 16 Maret 2024 hari ini, KPU RI itu telah mengesahkan perolehan suara Pilpres pada 31 provinsi di tingkat nasional. Artinya sudah merampungkan 31 provinsi yang sudah diesahkan oleh KPU RI. Kemudian setelah KPU itu mengumumkan Prabowo menang di 29 provinsi, nah Anies Baswedan itu langsung memberikan tanggapan terkait perolehan tersebut. Di mana calon presiden atau capres nomor urut 1 yaitu Anies Rashid Baswedan itu langsung menanggapi soal hasil rekapitulasi KPU yang mengumumkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul di 29 provinsi kecuali provinsi Sumatera Barat dan Aceh yang dimenangkan Anies, lainnya itu dimenangkan nomor urut 2. Anies itu menegaskan kalau dirinya itu masih punya peluang ya untuk dua putaran melawan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Anies katakan kepada para pendukungnya semua untuk tetap bersabar dan menunggu hasil akhir. Anies Baswedan atau Gubernur DKI Jakarta pada periode 2017-2022 itu juga menekankan pemilu itu harus terhindar dari cara kotor dari pihak penguasa, sehingga ia berharap pemilu itu benar mencerminkan aspirasi rakyat, tidak dikotori dengan praktik-praktik intervensi negara maupun bayar membayar. Nah, begitulah ya kira-kira tanggapan Anies terkait dengan perolehan sementara. Sebelumnya KPU RI itu telah menetapkan hasil rekapitulasi pemilihan presiden Pilpres 2024 di 31 provinsi. Hasilnya pasangan capres cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu menang di semua provinsi kecuali cuma Sumbar dan Aceh. Artinya Prabowo dan Gibran itu sudah memenangkan 29 provinsi, dengan duanya itu dimenangkan oleh pasangan nomor 1 yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Adapun 29 provinsi lainnya, Prabowo Gibran itu menang dengan raihan suara di atas 50%, kecuali di DKI Jakarta. Dari 29 provinsi yang dimenangkan Prabowo Gibran ya, 3 diantaranya adalah provinsi yang masuk 5 besar jumlah pemilih terbanyak, itu di provinsi dengan pemilih terbanyak kedua di Indonesia, Jawa Timur.
di mana Prabowo Gibran itu meraup 16.716.603 suara atau 65%. Di provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak di urutan ketiga, Jawa Tengah, Prabowo Gibran itu juga dicoblos oleh 12.096.454 suara atau 53%. Nah, berkat kemenangan di 29 provinsi, Ketua KPU Hasyim Asy'ari itu mengatakan Prabowo Gibran berarti telah memenuhi salah satu syarat untuk memenangi Pilpres 2024 dalam satu putaran. Nah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu, di mana ketika salah satu syarat untuk memenangkan Pilpres dalam satu putaran adalah itu memperoleh minimal 20% suara di setengah lebih provinsi di Indonesia. Dalam konteks saat ini ya, kemenangan berarti itu harus diraih minimal di 20 provinsi. Satu syarat lagi untuk memenangkan Pilpres dalam satu putaran itu adalah memperoleh total 50% lebih suara secara nasional. Nah, Prabowo itu dan Gibran sekarang sudah lebih dari itu ya. Tapi masih belum diketahui apakah Prabowo Gibran itu sudah memenuhi syarat tersebut atau bagaimana, mengingat proses rekapitulasi tingkat nasional itu belum tuntas. Kendati begitu, hampir semua hasil hitung cepat itu atau lembaga itu sudah menunjukkan total rehan Prabowo Gibran itu sudah mendekati angka 60%, walaupun penghitungan itu masih belum final atau masih belum rampung semuanya. Tinggal 7 provinsi lagi yang masih belum disahkan atau yang masih belum dibacakan. Ya, seperti apa tanggapan kalian terkait dengan perolehan Prabowo dan Anies dan Ganjar yang sangat tenggelam di dasar yang sangat dalam sekali. Ya, seperti apa tanggapan kalian, tulis di kolom komentar, dan salam demokrasi.